Di dalam pelajaran video ini, kita mau cari tahu berdasarkan firman Tuhan, apakah dosa manusia dapat diampuni tanpa kematian, tanpa tumpah darah? Pertanyaan ini ditanyakan karena di website Maranatha Media ada artikel yang berjudul The Definition of Sin. Dan dikatakan, untuk mengatakan bahwa God tidak akan mengampuni tanpa menuntut kematian adalah dasar dosa. Dengan kata lain yang dikatakan, upah dosa bukan kematian. Karena dosa manusia katanya dapat diampuni tanpa ada yang harus mati. Rasul Paulus menulis, ujilah segala sesuatu. Jadi kita akan menguji pernyataan ini. Apakah pernyataan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Di buku Ibrani dikatakan, tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Kita mengerti tumpah darah artinya kematian. Sehingga yang dikatakan, tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Dari ayat ini saja kita bisa mengerti dengan jelas bahwa pernyataan Maranatha Media tidak sesuai dengan ajaran firman kitab suci. Di Kejadian 4 dikatakan, persembahannya Abel yang terdiri dari domba yang disembelih diterima Tuhan, sementara korbannya Kain tidak diterima atau ditolak. Pertanyaannya, mengapa korbannya Kain ditolak Tuhan? Karena korbannya Kain yang dia persembahkan adalah korban tanpa tumpah darah. Kita tahu korbannya Abel melambangkan kematian Kristus di kayu salib. Artinya tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Abel mempersembahkan korban yang disembelih, yaitu kehidupan yang dikorbankan. Dengan demikian, dia mengakui tuntutan hukum yang telah dilanggar. Melalui darah yang tertumpah, dia memandang kepada pengorbanan di masa depan, yaitu Kristus yang mati di kayu salib, dan persembahannya diterima. Di Letter 12-1892 dikatakan, ada kebenaran yang penting untuk ditanamkan di dalam hati manusia. Dan kebenaran ini adalah tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Dan inilah kebenaran yang penting untuk ditanamkan di dalam hati manusia atau pikiran manusia. Kita baca di Letter 1892, pelajaran yang penting terkandung dalam pengorbanan setiap korban yang berdarah, yang mana kebenaran ini ditanamkan oleh Bapa sendiri, artinya Bapa sendiri yang mau kita ketahui ini, bahwa hanya melalui darahnya Kristus saja dosa dapat diampuni. Artinya tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dosa kita tidak bisa diampuni. Artinya untuk mengatakan bahwa dosa kita bisa diampuni, walaupun tidak ada kematian, sangat bertentangan dengan kebenaran yang Bapa mau tanamkan dalam pikiran manusia. Artinya pengampunan dosa hanya melalui kematian anaknya Bapa di kayu salib. Dan hanya melalui iman atau hanya melalui orang itu percaya dan menyadari bahwa melalui darah, yaitu kehidupannya yang dia letakkan, dosa orang itu dapat diampuni. Kita baca di Selected Messages volume 1 dikatakan, orang yang dosanya diampuni adalah orang yang bertobat, yang mana pertobatannya adalah hasil dia melihat kasih Bapa di kayu salib. Artinya tanpa kayu salib, kita tidak bisa melihat kasih Bapa. Dan tanpa kasih Bapa di kayu salib, kita tidak bisa bertobat. Karena pertobatan itu adalah hasil kita sedih melihat anak Bapa menderita dosa manusia. Di kayu salib, Kristus menumpahkan darahnya. Sehingga darahnya yang adalah kematiannya di kayu salib menyebabkan orang itu bertobat terhadap dosa-dosanya, dan pertobatannya menyebabkan dosanya diampuni. Dengan kata lain, tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Karena orang yang bertobat adalah orang yang melihat begitu besar kasih Bapa, di mana Bapa memberikan anaknya untuk mati kematian manusia berdosa, karena kasihnya Bapa terhadap manusia berdosa. Pengampunan dosa, yaitu mercy-nya Bapa,
hanya dapat dinikmati manusia jika anaknya Bapa memenuhi tuntutan hukum Bapa, yaitu justice-nya Bapa. Artinya, hasil manusia melanggar hukum Bapa, harusnya manusia dibinasakan. Tetapi karena Bapa penuh dengan mercy, manusia tidak perlu dibinasakan. Tetapi tidak bisa manusia tidak dibinasakan kalau tuntutan hukumnya tidak dijalankan. Dan yang menjalankannya adalah anak Bapa. Dan dengan anak Bapa menjalankan tuntutan hukum, yaitu kematian, justice-nya Bapa, Bapa bisa just dan merciful pada waktu yang bersamaan. Karena dengan justice-nya dipenuhi waktu anaknya mati, Bapa pun bisa merciful kepada orang berdosa dengan catatan orang berdosa mengakui dosanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai pengganti kematiannya dan menerima kuasanya untuk berhenti berdosa, sehingga di dalam probation ini mereka buktikan bahwa mereka tidak mengulang lagi pelanggaran Adam dan Hawa, tetapi siap mati sekalipun daripada melanggar. Disitulah kita bisa lihat rencana keselamatan berhasil, di mana Adam dan Hawa yang tadinya murni tidak berdosa di Taman Eden bisa dikembalikan Adam dan Hawa dan keturunannya yang murni dan yang tidak bercacat lagi, karena Tuhan Yesus siap untuk membayar upah justice hukum Bapanya yang dilanggar. Bukankah itu namanya God is love? Di Roma 2 ayat 4 kita baca, kebaikan Bapa, kasih Bapa yang diungkapkan anaknya di kayu salib, membawa orang berdosa kepada pertobatan. Dan kita tahu pertobatan menghasilkan dosa orang itu diampuni. Tidak ada pengampunan dosa tanpa kematian anak Bapa di kayu salib. Pertanyaannya, mengapa Kristus mati di kayu salib? Di Bible Echo dikatakan, pada saat Adam berdosa di Taman Eden, Kristus, yaitu anak Bapa, mengatakan, biarlah hukuman ini menimpa aku. Artinya, biarlah hukuman daripada Adam dan Hawa yang berdosa di Taman Eden menimpa Tuhan Yesus. Artinya dosa Adam dan Hawa di Taman Eden adalah dosa yang menyebabkan anak Bapa mati di kayu salib, agar Adam dan Hawa tidak perlu dibinasakan kalau mereka percaya bahwa kematiannya digantikan oleh anak Bapa. Pertanyaannya, apa hukumannya dosa Adam? Di Kejadian 2:17 dikatakan, hasil pelanggaran Adam dan Hawa adalah thou shalt surely die. Kamu sesungguhnya akan mati. Itulah hukumannya yang ditimpa anak Bapa, dan hukumannya adalah kematian. Kristus katakan, aku akan menggantikan manusia, dan yang digantikan adalah kematiannya manusia yang dipikul Kristus di kayu salib. Di 1 Selected Messages dikatakan, Kristus memenuhi tuntutan hukum yang dilanggar. Dan tuntutan hukumnya adalah thou shalt surely die, atau kamu sesungguhnya akan mati. Itulah hukum yang dilanggar Adam dan Hawa. Dan Kristuslah yang memikul hukuman mati Adam dan Hawa dan keturunannya. Artinya Kristus memenuhi tuntutan hukum yang seharusnya dipikul orang berdosa, dan hukumannya adalah kematian. Kristus menggantikan kematian orang berdosa karena upah dosa Adam dan Hawa adalah thou shalt surely die, kematian. Kita kembali ke Bible Echo. Kematian Kristus adalah untuk menggantikan kematiannya Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya akibat Adam dan Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan di Taman Eden. Di Letter 22, 1900 dikatakan, dosa seluruh dunia yang akibatnya adalah hukuman mati, kita tahu thou shalt surely die, ditebus oleh anak Bapa, atau dibayar oleh anak Bapa, atau dipikul oleh anak Bapa. Kristus mati karena Kristus dijadikan dosa, sehingga kematiannya di kayu salib menebus setiap orang di dunia, agar barang siapa percaya tidak perlu dibinasakan. Pertanyaannya, percaya apa agar tidak binasa? Tentu saja percaya bahwa Kristus adalah pengganti kematian orang berdosa yang membayar upah dosa manusia.
Artinya orang yang tidak percaya adalah mereka yang menolak kematian Kristus di kayu salib sebagai pembayaran upah dosa manusia, yang seharusnya dipikul manusia berdosa itu sendiri. Mereka akan dibinasakan, karena mereka menolak untuk mengakui bahwa kematian Kristus adalah untuk memenuhi tuntutan hukum Bapanya, bagi mereka yang menolak kematiannya dan kehidupannya Kristus untuk menurut hukum Bapanya. Kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus hutang manusia, yang mana nyawanya yang membayar hutangnya, karena upah dosa adalah kematian, dan yang dituntut adalah nyawanya. Manusia, mulai dengan Hawa dan Adam, telah melanggar hukum Bapa. Dosa adalah pelanggaran hukum Bapa, bukan hukum setan. Artinya justice-nya Bapa dipuaskan karena hukumnya dipenuhi tuntutannya waktu anaknya mati kematian semua orang berdosa di kayu salib. Adam dan Hawa melanggar hukum Bapa di Taman Eden, bukan hukumnya setan. Setan menipu Hawa untuk melanggar hukum Bapa, sehingga manusia berhutang kepada hukumnya Bapa atau Bapa. Sehingga kematian Kristus di kayu salib memenuhi tuntutan justice-nya Bapa, bukan justice-nya setan. Di Spirit of Prophecy Volume 2 kita baca, kematian Kristus di kayu salib memenuhi tuntutan hukum Bapa. Karena hukum yang dilanggar di Taman Eden adalah hukumnya Bapa, bukan hukumnya setan. Yang mengatakan thou shall not eat of it adalah Tuhan, bukan setan. Sehingga hukum yang dilanggar adalah hukum Tuhan. Dan oleh sebab itu, justice yang dipenuhi oleh justice-nya Bapa yang menuntut nyawa orang berdosa, dan tuntutan itu telah dibayar oleh anaknya Bapa, sehingga kematian anaknya Bapa di kayu salib memenuhi tuntutan hukum justice-nya Bapa. Jadi kesimpulannya, dosa hanya dapat diampuni melalui kematiannya Kristus di kayu salib. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa tumpah darah. Dan hanya darah yang adalah nyawanya anak Bapa lah yang sanggup menebus dosa seluruh dunia untuk memenuhi tuntutan hukum Bapanya. Artinya, yang diajarkan di website Maranatha Media bahwa dosa dapat diampuni tanpa menuntut kematian adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu, dan hasil ujinya ialah untuk menolak ajaran Maranatha Media. Karena ajarannya sangat bertentangan dengan apa yang keluar dari mulut Bapa melalui anaknya yang telah menebus dosa kita semua. To God be the glory.